10 dosa besar menurut Al-Quran. Pengertian dosa. Kata dosa berasal dari bahasa Sanskerta, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu al-zanbu, al-itsmu, atau al-jurmu. Secara istilah, dosa adalah suatu akibat buruk yang diterima oleh manusia dikarenakan tidak menjalankan semua perintah Allah yang menjadi kewajibannya dan menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dosa yang terkandung dalam hadis yaitu sebagai berikut. Dosa itu adalah sesuatu yang bergetar di hatimu, terasa salah apabila dilakukan dan engkau tidak suka apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. 10 macam dosa besar menurut Al-Quran. 1. Syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana dalam surah 4 An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Surah 5 Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. 2. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Surah 12 Yusuf ayat 87. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya,
Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. 3. Merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surah 7 Al-A'raf ayat 99. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tiada terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. 4. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbar syekih, orang yang sombong lagi celaka. Surah 19 Maryam ayat 32. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan bakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. 5. Membunuh. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. Surah 4 An-Nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. 6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik, yang lengah dari beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Surah 24 An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, telah berbuat zina, mereka akan terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. 7. Memakan riba. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Surah 2 Al-Baqarah ayat 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti dan dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 8. Lari dari medan pertempuran. Maksudnya, saat kaum muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu. Surah 8 Al-Anfal ayat 16. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. 9. Memakan harta anak yatim. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Surah 4 An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. 10. Berbuat zina. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Surah 25 Al-Furqan ayat 68-71. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Hai orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain selain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka untuk mereka itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.